Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini, guys, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan makalah ini, yaitu dengan judul penggunaan aplikasi turunan pada biaya produksi perusahaan. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Kalkulus 1. Disusun oleh Fadila Aidesriana, Rizky Ananda, Muhammad Aspadafi, Sylvester Somaring Raja, Muhammad Dafa Ashidik, dan Agil Miftah Sabirin dengan dosen pengampu Dr. Randes Tri Murdianto MSI dan juga Pak Bu Desi Juliasari. Di sini ada daftar isi bab satu pendahuluan, yaitu ada latar belakang rumusan masalah. Di bab 2 ada pembahasan landasan teori, pemecahan masalah dan interpretasi hasil, dan bab 3 ada penutup dan kesimpulan. Lanjut saja ke bab 1, yaitu latar belakang. Di dunia industri yang semakin maju dan penuh persaingan, efisiensi biaya produksi merupakan hal yang krusial dalam keberlangsungan stabilitas perusahaan, globalisasi, dan pengembangan di era industri 4.0. Membuka pasar menjadi lebih terbuka. Konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga dan kualitas produk dari berbagai negara. Akibatnya, perusahaan harus mampu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, namun dengan biaya yang serendah mungkin. Disinilah peran kalkulus, khususnya dalam konsep turunan. Menjadi sangat penting, turunan membantu perusahaan memahami, memastikan bagaimana biaya berubah ketika jumlah produksi ditambah atau dikurang. Misalnya dengan menggunakan konsep biaya marginal atau marginal cost, yaitu turunan pertama dari fungsi biaya total. Perusahaan dapat mengetahui berapa tambahan biaya yang diperlukan dalam memproduksi satu unit barang. Informasi ini membantu menentukan apakah menambah jumlah produksi akan menguntungkan atau merugikan. Selain itu, perusahaan harus mencari biaya rata-rata terendah, yaitu average total cost, agar bisa memproduksi secara efisien. Dengan kontribusi kalkulus, titik efisiensi ini bisa ditemukan secara tepat, yaitu ketika biaya rata-rata mencapai nilai paling rendah dan statistik biaya marginal memotong dari bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Rizky. Selanjutnya, analisis turunan bukan teori kalkulus, tetapi alat praktis yang membantu perusahaan membuat keputusan produksi yang cerdas dan efisien. Kemampuan menganalisa dan mengoptimalkan produksi dan biaya dengan pendekatan yang sistematis, terukur, dan terdata menjadi keunggulan yang sangat berharga. Perusahaan yang mampu melakukannya akan sangat lebih siap dalam bersaing dan bertahan dalam pasar global yang semakin ketat. Dan yang kedua ada B, yaitu rumusan masalah. Bagaimana penerapan konsep turunan dalam menentukan jumlah produksi agar biaya produksi perusahaan menjadi minimum. Di sini langsung ke pembahasan. Dan A adalah landasan teori, optimisasi fungsi dalam kalkulus mengacu pada proses menemukan nilai maksimum atau minimum dalam suatu fungsi. Untuk fungsi kontinu dan terdiferensiasi, pendekatan sistematis dapat dilakukan menggunakan turunan pertama dan kedua, yaitu satu titik kritis, titik di mana turunan pertama fungsi sama dengan 0, fx sama dengan 0, atau tidak terdefinisi. Titik ini merupakan kandidat untuk titik minimum atau minimum lokal. Uji turunan pertama. Yang kedua, pengamatan perubahan tanda turunan pertama di sekitar titik kritis. Jika f x berubah dari negatif atau fungsi menurun ke positif atau fungsi meningkat, maka titik tersebut adalah minimum lokal. Uji turunan kedua, yaitu ketiga, penjelasannya metode yang lebih efisien untuk mengklasifikasikan titik kritis. Jika pada titik kritis X sama dengan C, nilai turunan kedua positif F, C lebih besar daripada 0, maka fungsi tersebut mencapai minimum lokal di C.
Sebaliknya, jika F tanda kurung C lebih kecil daripada 0, maka titik tersebut adalah maksimum lokal. Dalam konteks ekonomi dan masalah ini, kita akan menerapkan framework matematika ini pada fungsi biaya B sama dengan X. B tanda kurung X untuk mengidentifikasi nilai X yang meminimalkan biaya produksi. Selanjutnya, pemecahan masalah yang akan dijelaskan Dila dan juga Sylvester. Oke, untuk pemecahan masalah studi kasus yang kita ambil ini, sebuah perusahaan memproduksi X unit barang per hari dengan biaya eh, X pangkat 3 dikurang 600 X pangkat 2 ditambah 112.500 X rupiah. Berapa unit barang yang harus diproduksi setiap harinya supaya biaya produksi menjadi minimal? Yang pertama, diketahui fungsi biaya produksi per hari perusahaan adalah PX sama dengan eh, X pangkat 3 dikurang 600 X pangkat 2 plus 112.500 X. Untuk menentukan produksi agar biaya minimum, kita perlu mencari X yang memiliki eh, P, P aksen X sama dengan 0 dan P aksen X lebih dari 0. Yang pertama, kita harus menghitung turunan pertama dari fungsi P aksen X sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan persamaan P aksen X sama dengan 3 X pangkat 2 dikurang 1.200 X ditambah 112.500 sama dengan 0. Lalu kita bagi 3 untuk mempersimpel bentuknya jadi X pangkat 2 dikurang 400 X ditambah 37.500 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan lagi, jadi X sama dengan 150 dan X sama dengan 250. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut. Nomor 3, mengklasifikasikan titik kritis dengan uji turunan kedua, yang dimana P aksen X sama dengan 6X dikurang 1.200. Lalu, untuk poin yang pertama, untuk X sama dengan 150, P dalam kurung 150 sama dengan 6 dalam kurung 150 dikurang 1.200 sama dengan 900 kurang 1.200 yang dimana hasilnya min 300. Karena P aksen 150 lebih kecil 0. Fungsi PX dalam kurung X mencapai maksimum lokal pada X sama dengan 150. Oke, untuk poin selanjutnya, untuk X sama dengan 250 dibagi P dalam kurung 250 sama dengan 6 dalam kurung 250 dikurang 1.200 sama dengan 1.500 dikurang 1.200 sama dengan 300. Karena P aksen 250 lebih besar dari 0. Fungsi P dalam kurung X mencapai minimum lokal pada X sama dengan 250. Oke. Selanjutnya di sini interpretasi hasil. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, perusahaan akan mencapai biaya produksi minimum jika memproduksi sebanyak 250 unit barang per hari. Dengan demikian, penerapan konsep turunan dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan produksi yang lebih efisien dan ekonomis. Selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Asfadafi. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu kesimpulan. Aplikasi turunan dalam analisis biaya produksi sangat bermanfaat untuk menentukan jumlah produksi optimal. Melalui turunan pertama dan kedua, perusahaan dapat mengetahui titik minimum biaya produksi.
Dari studi kasus yang telah dibahas, diketahui bahwa perusahaan akan mencapai biaya minimum saat memproduksi 250 unit barang per hari. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan matematika, khususnya kalkulus, dapat mendukung pengambilan keputusan yang rasional dalam bidang ekonomi dan industri. Itu presentasi dari kami tentang makalah kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.